Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami materi yang Anda bagikan, nih, dari buku Factfulness. Buku yang, lumayan mengguncang cara kita biasa melihat dunia ya. Betul sekali, sangat menarik kan? Iya, jadi misi kita nih ya, pengennya sih membongkar beberapa gagasan utama dari buku ini. Kenapa sih kok kita semua, bahkan orang-orang yang ahli sekalipun, sering banget punya pandangan yang keliru soal tren global. Dan ya, gimana caranya kita bisa melihatnya lebih jernih gitu berdasarkan fakta ya? Mari kita coba gali deh. Iya, jadi sumber ini tuh menyoroti apa yang disebut penulisnya ketidaktahuan global yang, menghancurkan. Yang menarik, ada tes pengetahuan global dasar gitu kan. Hasilnya, kebanyakan orang itu jawabnya lebih buruk daripada coba tebak, simpanse. Hah, serius? Lebih buruk dari simpanse? Iya, yang milih acak aja gitu. Tapi ini bukan soal pinter atau nggak pinter ya. Lebih ke karena kita tuh punya naluri bawaan yang cenderung mendramatisir. Nah, ini yang akhirnya menyesatkan pemahaman kita soal dunia. Oke. Naluri ya. Naluri pertama yang dibahas dan kayaknya relevan banget nih. Itu naluri kesenjangan. Kita kan terbiasa banget ya bagi dunia jadi dua kubu aja. Maju sama berkembang. Atau kaya sama miskin. Kayaknya ini pembagian yang paling umum kita dengar dan pakai sehari-hari, ya nggak sih? Betul-betul, sangat umum. Tapi, nah, disitulah letak masalahnya menurut buku ini. Data itu justru nunjukin gambaran yang jauh lebih bernuansa. Buku ini nawarin kerangka 4 tingkat pendapatan, level 1 sampai 4 yang katanya lebih akurat. Dan ini nih bagian yang bikin kaget. Anda mungkin mikir dunia ya kebagi dua aja, kaya sama miskin. Tapi faktanya, data dari Rosling ini nunjukin mayoritas besar, hampir 3/4 populasi dunia loh, itu hidupnya di antara dua ekstrem itu. 3/4. Iya, di level 2 dan 3. Jadi kesenjangan dramatis yang sering kita lihat di berita gitu kan, ternyata itu lebih banyak mitos daripada kenyataan buat sebagian besar orang di planet ini. Mayoritas ada di tengah. Wah, itu benar-benar mengubah cara pandang sih. Oke, tapi kalau gitu, kenapa ya rasanya kita tuh selalu dibanjiri berita buruk terus setiap hari? Rasanya jadi agak sulit percaya gitu ada kemajuan signifikan kalau lihat berita isinya, ya gitu deh. Nah, itu dia. Itu yang namanya naluri negativitas lagi bekerja. Kita emang secara alami ya, lebih gampang tertarik dan ingat sama hal-hal yang buruk. Padahal kemajuan besar itu seringkali terjadinya pelan-pelan, nggak heboh, jadi nggak masuk berita utama. Contoh paling kuat nih ya, dalam 20 tahun terakhir aja, proporsi penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim itu berkurang hampir separuhnya. Separuh, wow. Iya, separuh. Ini kan kemajuan yang luar biasa banget, tapi jarang dibicarakan. Angka harapan hidup global juga sekarang udah sekitar 70 tahun. Jauh lebih baik dari beberapa dekade lalu, kan? Iya ya, benar juga. Tentu, media kan punya kecenderungan ya fokus ke kejadian yang luar biasa yang seringnya negatif. Bukan ke perubahan positif yang lambat, tapi mendasar. Mengakui kemajuan ini bukan berarti kita jadi tutup mata sama masalah yang masih ada loh ya. Tapi ini lebih ke gimana biar kita punya pandangan yang seimbang, yang benar-benar pijakannya data. Oke, jadi selain fokus ke yang negatif, kita juga seringnya berasumsi kalau tren itu bakal terus begitu aja ya. Kayak lurus aja gitu grafiknya. Contohnya, ketakutan soal ledakan penduduk dunia yang nggak terkendali. Itu kan sering banget jadi bahan omongan. Para pakar demografi PBB ini berdasarkan data kesuburan yang turun di banyak negara dan angka harapan hidup yang naik ya, mereka justru memperkirakan jumlah anak di dunia itu bakal relatif stabil, di angka 2 miliar sampai tahun 2100 nanti. Oh, stabil, bukan meledak terus. Iya, cenderung stabil untuk jumlah anak. Nah, populasi dunia total memang masih akan nambah, tapi melambat. Diperkirakan akan berhenti tumbuh di sekitar 11 miliar. Jadi asumsi garis lurus ledakan populasi yang nggak berhenti itu ya keliru jadinya. Oke. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Ini berarti banyak asumsi umum yang mungkin Anda pegang tentang dunia soal kemiskinan, kemajuan, populasi, itu kemungkinan besar udah ya kedaluarsa atau memang salah dari awal. Betul. Intinya tuh kita perlu ngenalin gimana naluri-naluri kita ini kayak ngelihat dunia cuma kebelah dua, fokus ke negatif, nganggap tren itu lurus terus, atau suka menggeneralisir. Itu bisa banget membelokkan cara kita memahami realitas. Pendekatan factfulness ini ngajak kita buat selalu, pertama, lihat datanya.
Kedua, cari di mana sih mayoritas orang berada. Ketiga, bandingkan angka itu secara proporsional, jangan cuma lihat angka absolutnya. Dan yang nggak kalah penting, terus perbarui pengetahuan kita. Dunia kan berubah terus, ya kan? Iya ya. Jadi dengan gitu, Anda bisa punya pemahaman yang lebih akurat, nggak terlalu dramatis lah ya, tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Ini bukan berarti kita jadi naif atau gimana ya, tapi lebih ke mampu melihat kemajuan yang udah ada, sekaligus juga tantangan yang masih tersisa. Semuanya berdasarkan fakta. Nah, sebagai penutup nih, mungkin coba deh luangkan waktu sejenak buat mikirin ini. Berita global apa sih yang baru-baru ini menarik perhatian Anda? Apa aja? Terus setelah diskusi kita barusan nih, coba renungkan deh gimana mungkin naluri kayak, naluri kesenjangan tadi, atau naluri negativitas, itu ikut bermain dalam cara Anda menafsirkan berita tersebut. Mempertanyakan asumsi awal kita itu menurut saya langkah pertama yang krusial banget, menuju pandangan dunia yang lebih jernih dan berbasis fakta.